Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah terjadinya Bai'at Aqabah yang pertama di tahun ke-12 kenabian, yang mana pada saat itu dibaiatlah 12 orang yang menyatakan keimanannya dan kesetiaannya kepada Rasulullah SAW, dan 12 orang ini berasal dari daerah Yasrib yang sekarang disebut dengan Madinah. Baiat tersebut terjadi di sebuah bukit yang bernama Bukit Aqabah yang terletak di antara kota Mekah dan kota Mina. 12 orang tersebut kemudian menyatakan diri masuk Islam, serta kemudian setelah dibaiat mereka kembali ke kampung halamannya, yaitu di Yasrib. Namun sebelum mereka kembali ke Yasrib, Rasulullah SAW kemudian memanggil salah satu sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair, satu-satunya sahabat yang memiliki kezuhudan serta kejujuran dan ilmu pengetahuan yang sangat luas. Diutuslah Mus'ab bin Umair untuk menyertai kepulangan 12 orang yang berbaiat kepada Nabi tersebut, dan di Madinah atau di Yasrib, Mus'ab bin Umair diberikan tugas oleh Rasulullah SAW untuk menjaga keimanan serta kesetiaan 12 orang yang telah berbaiat tersebut, sekaligus menjadi pendakwah serta menjadi pengajar ilmu agama Islam di kota Yasrib. Jamaah buka puasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, kemudian di tahun berikutnya, yaitu di tahun ke-13 setelah kenabian, bertepatan yaitu dengan tahun 622 Masehi, di musim haji, kemudian kembali 12 orang yang berbaiat pada Baiat Aqabah yang pertama, disertai dengan rombongan yang lain yang kurang lebih berjumlah 75 orang, yang terdiri dari 73 laki-laki dan 2 orang perempuan. Kembali kemudian melakukan perjalanan menuju Mekah untuk melakukan rangkaian ibadah haji, serta kerinduan mereka ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Disepakatilah kemudian di waktu malam hari di Bukit Aqabah mereka mengadakan perjanjian. 73 orang dari Yasrib ditemani oleh Mus'ab bin Umair bertemu dengan Rasulullah SAW, yang ditemani saat itu oleh pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian terjadi yaitu peristiwa Baiat Aqabah yang kedua, yang mana baiat ini adalah suatu perjanjian ataupun suatu ikatan antara Rasulullah SAW dengan 75 orang dari Yasrib. Di antara isi dari Baiat Aqabah yang kedua adalah yang pertama, agar setia kepada Rasulullah SAW, dan yang kedua yaitu mengorbankan segala harta bahkan jiwanya untuk dakwah agama Islam. Mereka juga disumpah janji untuk tidak membunuh, untuk tidak melakukan perbuatan zina, tidak membunuh orang tanpa hak, dan lain-lain sebagainya. Yang mana kemudian mereka berbaiat dan menyatakan kesetiaannya kepada Rasulullah, serta mereka akan melindungi Rasulullah SAW. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu, di zaman jahiliyah seseorang itu
akan terjamin keamanannya ketika ada jaminan dari kabilah-kabilah atau suku-suku yang ada di Mekah maupun yang ada di Yasrib. Dengan adanya perjanjian Baiat Aqabah yang kedua, maka ada dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj yang akan melindungi serta memberikan jaminan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah Islamnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu strategi dakwah Rasulullah SAW. Ketika dakwahnya tidak diterima oleh orang-orang di Makkah, tidak diterima oleh kaum Quraisy, bahkan dakwah beliau selalu dihalang-halangi. Tak sedikit beliau mengalami penindasan serta penganiayaan yang dilakukan oleh orang Quraisy maupun para pembesar-pembesarnya. Sehingga beliau merasa kemudian dakwahnya di kota Mekah sudah tidak memungkinkan lagi. Dan beliau kemudian membuat strategi bahwasanya dakwah tidak hanya harus di kota Mekah. Akhirnya kemudian Rasulullah memutuskan untuk melakukan dakwahnya, menyebarkan agama Islam keluar kota Mekah, yaitu menyebarkan dakwahnya di kota Madinah atau di Yasrib. Singkat cerita, dari Baiat Aqabah yang kedua tersebutlah kemudian awal mula terjadinya hijrah besar-besaran kaum muslimin yang ada di Mekah menuju Madinah, yaitu melalui wasilah perantara dari Baiat Aqabah yang kedua. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dakwah yang selalu membutuhkan kreasi, selalu membutuhkan sesuatu yang berbeda, membutuhkan inovasi dalam menyampaikan dakwah kepada umat ini. Dakwah tidak bisa disampaikan secara monoton, karena tentunya seseorang akan merasa jenuh, akan merasa bosan dengan dakwah yang itu-itu saja. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika dakwah di bulan Ramadan seakan-akan terhenti secara face to face, seakan-akan terhenti untuk bertemu bersama, namun ternyata dakwah bisa dilaksanakan dengan cara-cara yang lain. Salah satunya yaitu dakwah melalui channel YouTube ataupun Facebook dan melalui media-media sosial yang lainnya, sehingga dakwah akan tetap berjalan apapun halangan dan rintangan yang menghadangnya. Mudah-mudahan dengan dakwah yang singkat ini menambah motivasi serta semangat kita untuk terus mempelajari serta mendalami ajaran agama kita, wabil khusus melalui sirah Nabi yang mana di situ dijelaskan tentang kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama kita, yaitu agama Islam. Semoga kita tetap senantiasa istiqamah dalam menyampaikan dakwah Islam apapun halangan dan rintangannya. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kultum buka puasa kita pada sore hari ini, dan insyaallah besok hari kita akan lanjutkan, yaitu dengan peristiwa hijrah terbesar kaum muslimin, yaitu hijrah ke Yasrib atau kota Madinah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.